Oke, baik anak-anak sesuai dengan instruksi Bapak tadi, Bapak akan buatkan video mengenai cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Baik, Bapak langsung aja. Kita bahas yang pertama dulu. Mengubah pecahan bentuk persen menjadi pecahan biasa. Mungkin anak-anak udah pada ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang lupa. Nah, bentuk persen itu gimana sih, Pak? Persen itu kalian sudah pasti tahu bentuknya. Persen itu bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, kalian sering lihatnya di mall atau di mana-mana. Biasanya bentuknya seperti ini. Lantas gimana, Pak, cara mengubah bentuk persen? Misalkan kalau kamu pernah ke mall, terus kamu lihat ada tulisan 20%. 20%. Kira-kira kalau diubah menjadi pecahan biasa itu nilainya berapa ya? Kan gitu. Oke, Bapak mau kasih kata kunci nih. Kata kuncinya apa? Persen. Persen itu ingat, kalau persen itu adalah per seratus. Per seratus. Jadi apapun yang ada persennya itu adalah per seratus. Contohnya 20%. 20% itu sama dengan 20 per seratus. Nah, gampang kan? Kalau ada persennya itu sama dengan per seratus. Berarti penyebutnya yang seratus. Kita udah tahu nih, 20% sama dengan 20 per 100. Lantas kita mau sederhanakan. Nah, berarti ini sama-sama dibagi 20. Nah, berarti 20 dibagi 20 per 100 dibagi 20. Kita mau sederhanakan. Kira-kira dapat berapa ya? Sederhanakan dapatnya 1/5. Nah, maka kalau kamu melihat diskon 20%, itu adalah 1/5 dari harga barang yang dijual. Wow, berarti gede ya kurangannya. Oke, misalkan lanjut ya. Kalau mau kasih contoh, misalkan di sini 4. Jangan 4 nih. Ada yang sampai misalkan di sini 300. Jangan deh 300. Kan kita ganti menjadi 125%. Nah, 125% itu berapa, Pak? Wih, berapa ya? Coba 125% berarti ingat persen itu per 100 berarti 125 per 100. Sama dengan berapa? Nah, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 25. Bisa nih dibagi 25. 125 dibagi 25 per 100 dibagi 25. Itu sama dengan 5 per 4. 5 per 4 itu berapa? 1 per 4. Nah, itu dia bentuk pecahannya. Oke, Pak, Bapak kan ada kasih soal sama kami yang bentuknya itu ada pecahan terus ada persennya. Nah, kayak gini. Gimana, Pak, cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya, coba kita perhatikan. Cara ngerjainnya sama. Sama. Untuk mengubah persen ke pecahan biasa itu cara mengerjakannya sama ya. Nah, hanya saja kalau dia di sini dalam bentuk pecahan, dia namanya dikali. Dikali 100. Dikali 100. Dikali 1/100, maaf. Dikali 1/100. Ingat ya, per 100. Berarti 1/100. Nah, sama seperti 20%. 20% berarti 20 dikali 1/100. Sehingga dapatlah 20, 20 kali 1, 20 per 100. Berarti ini gimana? Ayo kita bahas sama-sama. Maka kita buat dulu dia ubah ke pecahan biasa biar gampang. Pecahan biasa. Oke, kita ubah dulu dia ke pecahan biasa. Nah, berarti ini sama dengan 7 dikali 14 ditambah 2. Berapa nih? 7 dikali 14 tambah 2, 7 kali 14. 98 tambah 2, 100 per 7. Per 7-nya jangan lupa. Berarti 100 per 7. Nah, 100 per 7, lihat persennya masih ada. 100 per 7%. Kita mau mengubah nih, kita masih hanya mengubah ini menjadi pecahan biasa, belum mencari berapa persen dia. Nah, oke. Ingat Bapak bilang tadi, persen itu per 100. Kalau kamu melihat ada tanda persen, itu 1/100. Berarti 100 per 7
dikali 1/100. Nah, wih, ada perkalian nih. Tinggal kita kalikan. Ingat ya, kalau perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau ulangi, atas dikali atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 100 dikali 1, 100 per 700. Ini sama dengan berapa? Sama-sama dibagi 100. 1/7. Nah, begitu caranya anak-anak. Oke, kalau nanti kalian ada pertanyaan, boleh nanti di WA ke Bapak, biar Bapak jawabin satu. Oke, sekarang kita kebalikannya nih. Kita kebalikannya. Sekarang kita akan mengubah tadi persen ke pecahan biasa. Sekarang pecahan biasa. Oh, tadi balik ya. Sekarang kita mau mengubah persen. Nah, persen tadi udah ya. Oh iya, tadi udah. Sekarang kita mau mengubah pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa jadi bentuk persen. Nah, ini lebih gampang. Bapak punya dua cara nih untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Jadi kalian nanti bebas pilih. Contoh, kita mau mengubah 1/4. 1/4 itu kira-kira berapa persen ya anak-anak? Nah, dengan menggunakan cara satu, ada dia cara satu, ada cara dua. Cara satu, cara dua. Perhatikan. Agak mirip, tapi kamu bebas pilih yang lebih nyaman yang mana. Ingat, seperti yang Mbak bilang tadi, persen itu per 100. Per 100. Artinya penyebutnya harus 100. Kita punya contoh 1/4. Kita mau mengubah ke dalam bentuk persen. Berarti kita harus pikirkan bagaimana supaya penyebutnya ini menjadi 100. Ya, benar. Berarti sama-sama kita kalikan di 20. Kita kalikan 25 kali 25. Nah, 1 kali 25 berapa? 25. 4 kali 25 berapa? 100. Nah, balik lagi kita ke awal. Jika kamu menemukan bentuk seperti ini, itu sama dengan ini. Nah, tinggal dibalikkan aja. Kalau 20/100 sama dengan 20%, maka ini juga sama. Tinggal kita balikkan saja. Nah, berarti 25/100 itu sama dengan, iya, 25%. Gitu caranya. Cara dua gimana, Pak? Oke. Nah, ini cara satu Bapak menyebutkan bagaimana supaya, pikirkan supaya penyebutnya 100. Cara dua, ini kita mengalih. Dikali. Dikali dengan apa? Nah, perhatikan. 1/4 sama dengan, lihat, 1/4 ini kita kalikan dengan 100%. Kalikan dengan 100%. Boleh, Pak? Boleh. Kita tinggal kalikan penyebutnya dengan 100. 1 dikali 100, 100. Yang bawah nggak dikali, Pak? No, yang bawah tidak dikali. Cukup yang penyebutnya aja. Sorry, pembilangnya aja. Penyebutnya jangan. Berarti 1 dikali 100, 100/4. Persennya jangan lupa. Nah, tinggal 100 bagi 4 berapa? 20? 25? Bebas. Kamu pilih cara satu atau cara dua sama saja. Nah, oke. Coba kalau ada pertanyaan nanti boleh. Itu dia penjabaran dari Bapak. Harap kamu paham. Nanti boleh dikerjakan tugasnya melalui penonton video ini. Oke, terima kasih.